mendengar dan senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu melakukannya di dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah Tuhan sertai sampai pada 1 Maret 2024. Tentu sepanjang 2 bulan Januari dan Februari ada banyak yang sudah kita alami. Perjalanan belum mencapai setengah, tapi bisa jadi apa yang menjadi kerinduan kita ada yang sudah tercapai. Bisa jadi juga menjalani Januari dan Februari hidup kita penuh warna, penuh rasa, karena berbagai hal yang terjadi. Tantangan-tantangan yang tidak kita inginkan, ada peristiwa-peristiwa yang tak terduga kita alami. Tapi Tuhan masih menyatakan kasih-Nya untuk kita. Kita ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kita hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah, ibu bapak saudara, menjalani perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 sampai pada Maret ini, sesungguhnya kita diperhadapkan senantiasa pada pilihan-pilihan. Nah, pada bagian pembacaan Alkitab Matius pasal 7 sebagai bagian dari khotbah Yesus di bukit, pengajaran-pengajaran Yesus kepada orang banyak, pengajaran Yesus kepada para muridnya, juga kepada kita sampai sekarang. Ada pilihan-pilihan kehidupan yang mesti kita lakukan. Ada pilihan-pilihan dan keputusan iman yang mesti kita buat. Pada ayat 13 sampai 14 di situ disebutkan tentang pintu tapi juga jalan. Pintu yang sesat, pintu yang lebar, jalan yang luas, jalan yang sempit. Biasanya kita pasti mau memilih perjalanan yang lancar, jalan tol, atau kita pasti memilih kehidupan yang lebih mudah. Karena itu seperti yang disampaikan Yesus di dalam pengajarannya tentang jalan yang benar ini, orang banyak memilih pintu yang lebar, orang banyak memilih jalan yang luas, dan hanya sedikit saja yang mau masuk pada pintu yang sesat dan mau jalan pada jalan yang sempit. Tetapi di sini ditegaskan juga hasil akhir dari perjalanan itu. Pintu yang lebar dan luas ternyata menuju pada kebinasaan, sedangkan pintu yang sesat dan jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Yesus berbicara tentang hal ini untuk menunjuk kepada dirinya sendiri. Ia menempuh jalan yang berbeda dari jalan kebanyakan orang. Untuk keselamatan kita ditempuh melalui jalan salib, melalui Via Dolorosa. Ia menderita sengsara, ia mati disalibkan untuk kita, darahnya dicurahkan melalui kematiannya, sehingga saya ibu bapak kita dapat menikmati kehidupan dan keselamatan dari Tuhan. Jadi lewat teladan Yesus yang menderita, Yesus juga mengingatkan kita, jangan sekedar memilih yang mudah, yang menyenangkan hati kita selama kita ada di dunia ini, tetapi pilihan-pilihan yang kita anggap menyenangkan, yang kita anggap mudah itu ternyata membawa kita kepada kebinasaan. Yesus mengingatkan para muridnya juga kita bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan ini sesungguhnya adalah pantulan dari sikap sehari-hari kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yesus tegaskan, ini adalah inti atau isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jika kita menghendaki orang bersikap baik kepada kita, maka kita harus menabur kebaikan dalam relasi kita untuk orang lain. Jika kita menghendaki hidup kita berkelimpahan berkat, maka kita juga harus berbagi berkat, bersikap murah hati kepada orang lain. Jika kita menghendaki apa yang kita tanam berbuah mangga, maka kita harus menanam mangga. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi ibu bapak, soal bagaimana perjalanan kita, apa yang kita alami sepanjang perjalanan kita, itu hal yang biasa. Jatuh dan bangun itu hal yang biasa.
menang dan kalah itu resiko dari sebuah pertandingan. Sukses dan gagal itu juga hasil dari sebuah perjuangan. Tetapi yang terpenting bagi orang percaya bukan soal menang atau kalah, sukses atau gagal, susah atau senang. Itu proses kehidupan. Asal Yesus bersama kita di dalam setiap proses kehidupan kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Kita akan menikmati kehidupan dengan segala berkatnya. Yang terpenting bagaimana proses untuk mencapai hasil akhirnya. Mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki ketika ia menempuh jalan salib. Adakah di antara kita yang sampai saat ini masih memendam sakit hati, kebencian, dendam, iri hati dengan sesama kita? Yesus mengasihi dan kasihnya dibuktikan sampai ia mati di kayu salib. Adakah kita sungguh-sungguh saling mengasihi, saling peduli, saling menopang, ataukah kebaikan-kebaikan yang kita buat hanya pura-pura saja? Ibu bapak melakukan kebaikan, bekerja dengan bertanggung jawab, bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh saat kita ada di PT Klasamat Indah Raya Group. Ini ibarat kita masuk pada pintu yang sempit dan berjalan pada jalan yang sempit, pintu yang sesat. Tapi meskipun apa yang kita kerjakan berpeluh keringat, tenaga terkuras, ketika ada cinta Tuhan di situ, maka kita akan menikmati kehidupan dengan segala berkat. Bersyukur kita dapat menikmatinya bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai, dan bersama rekan-rekan kerja di sini. Ingat bahwa jika kita mau menikmati hidup yang berkelimpahan, kelimpahan apa? Apakah itu kelimpahan berkah, ataukah itu kelimpahan umur yang panjang, ataukah itu kelimpahan kehidupan yang nyaman? Jika kita ingin menikmati hidup yang berkelimpahan berkat, kita mesti mengikuti jalan Kristus. Jika kita mau menikmati hidup yang berkelimpahan berkat, kita mesti menyatakan kebaikan supaya kita juga menuai berkat-berkat Tuhan. Kelihatannya ibu bapak, ini rumus-rumus yang simpel saja. Kadang seperti matematika, kalau tidak kuasai rumusnya, sulit untuk mengerjakannya. Jadi kalau sebagai orang percaya kita sudah menguasai rumusnya, jangan melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar Yesus. Proses untuk setia, proses untuk jujur, proses untuk mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, itu proses berjalan pada jalan sempit dan masuk pada pintu sesat. Tidak semua orang setia pada jalan seperti itu. Contoh yang kecil dalam hal beribadah seperti ini. Yang tidak semua orang punya panggilan dan kesadaran untuk memahami, untuk mengerti bahwa mengambil bagian 1 dan tidak sampai 2 jam di tempat ini itu sangat penting untuk hidup kita. Seperti ibu bapak kita makan tiap hari. Bayangkan kalau kita tidak makan, tidak minum, yang bisa jadi ada di antara kita yang puasa. Tapi sehebatnya kita melakukan sebuah puasa 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari, kita pasti akan makan juga, kita pasti akan minum juga. Karena itu kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan untuk makan dan minum itu kebutuhan primer dalam hidup kita. Sandang, pangan, dan papan. Tapi apa yang menjadi kebutuhan primer dalam hidup spiritual kita? Adakah setiap hari sebagaimana kita makan dan minum, kita juga berjumpa dengan Tuhan, kita juga menikmati hadirat Tuhan, kita juga membaca firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan kehendaknya dalam hidup kita? Adakah ketika kita mengenyangkan tubuh jasmani kita, tubuh rohani juga kita kenyangkan, supaya secara spiritual kita bertumbuh, bukan hanya secara jasmani kita bertumbuh? Mari, siapa yang setia ada pada jalan yang sempit, masuk pada pintu yang sesat, harus tetap setia pada jalan itu. Sebab yang setia akan beroleh mahkota kemenangan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Hanya yang setia
menempuh jalan salib, meskipun sulit, meskipun jalan itu sempit, meskipun pintu itu sesak, mereka yang akan menikmati kehidupan yang itu. Mari kita pun saling merangkul satu dengan yang lain. Di Waropeng saat saya bertugas, kami biasanya kalau pelayanan ke jemaat-jemaat itu mayoritas jemaat-jemaat hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut, dengan perahu, dengan speed, dengan katinting. Jadi kalau keadaan laut buruk, tidak bersahabat, laut bergelombang, badai, wah itu kita berdoa kuat tapi hati juga begini Ibu Bapak. Jadi ada satu teman pelayan yang selalu punya prinsip, kami semua para pelayan ini harus ada di satu perahu, supaya kalau mati sama-sama. Kalau kami di beda-beda perahu, nanti yang lain mati, yang lain selamat, begitu katanya. Ya itu memang sesuatu yang sifatnya cadangan, tapi syukurlah bahwa meskipun kami pernah mengalami saat-saat yang sulit, saat-saat di mana kami hanya benar-benar bersandar pada anugerah Tuhan, terus sampai saat ini kami masih dipelihara oleh Tuhan. Tapi artinya dari kisah yang saya ingat dalam pelayanan di Waropeng itu mengingatkan kita bahwa sebagai satu keluarga kita mesti senasib, sepenanggungan, sehati. Karena itu kita saling merangkul supaya kita sama-sama menikmati kehidupan. Bukan yang lain menikmati kehidupan, yang lain menuai kebinasaan. Oke, kalau sampai pada pilihan dan keputusan iman tiap-tiap orang, tentu kita hargai. Tapi sebagai keluarga, mari kita saling mengajak, kita saling merangkul, kita saling memberi perhatian, kita saling mensupport, supaya yang kita rasakan adalah suasana kerajaan Allah. Yang kita nikmati adalah kehidupan anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.